Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Wulansari, NIM 222211110140, mahasiswi Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil dari ringkasan atau resum kuliah tamu bisnis kefarmasian tentang usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional PT Asimas, Agaricu Sidomakmur Sentosa, dengan pemateri Bapak APT Fuma Aji Putra Pratama SFAM. Berikut merupakan pemaparan dari Bapak APT Fuma yang telah saya rangkum. PT Asimas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan atau food, obat tradisional, herbal, dan kosmetika. PT Asimas, seluruh proses produksinya telah menerapkan sistem produksi yang bertahap dan terkontrol. PT Asimas memiliki fasilitas, sarana, dan manajemen produksi telah memenuhi standar. Standarisasi PT Agaricu Sidomakmur Sentosa. Berikut merupakan standarisasi dari PT Asimas. Yang pertama yaitu ada cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTB. Lalu yang kedua telah berstandarisasi ISO dan HACCP. Lalu yang ketiga, PT Asimas telah berstandarisasi halal MUI. Dan yang terakhir, PT Asimas ini telah berstandarisasi izin IOT dan IKOS-nya sudah tercantum. Untuk nomor izin IOT dan izin IKOS-nya dapat dilihat di bagian bawah PowerPoint di bawah ini. Berikutnya, produk yang bisa dikembangkan di PT Asimas ini. Yang pertama yaitu ada suplemen atau obat herbal, yaitu terdiri dari sediaan tablet, kapsul, dan sediaan saset. Untuk sediaan tablet dan kapsul itu terdiri dari ekstrak powder dan formulasi. Sedangkan untuk sediaan saset itu terdiri dari powder dan liquid. Selanjutnya ada pangan fungsional, yaitu terdiri dari sediaan teh celup, powder, sirup, atau liquid. Lalu yang ketiga ada sediaan kosmetika dengan krim, lotion, dan serum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan dari kuliah tamu yang telah dipaparkan oleh Bapak APT Fuma. Pada zaman sekarang, era media digital atau 4.0 ini memiliki potensi yang bagus untuk pengembangan dan pemasaran produk herbal atau obat tradisional. Selanjutnya, pada zaman sekarang tuh masyarakat telah membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan, khususnya trend back to nature. Atau intinya masyarakat pada zaman sekarang tuh lebih suka atau lebih meminati untuk mengonsumsi obat-obatan herbal. Sehingga trend back to nature ini lagi marak-maraknya untuk zaman sekarang. Selanjutnya, dapat menjadi peluang untuk apoteker atau farmasi untuk lebih dapat mengembangkan potensinya dalam edukasi atau pengembangan produknya. Selanjutnya, Bapak APT Fuma menjelaskan apakah perlu melakukan pengembangan bahan alam. Jawabnya itu perlu, yaitu ada tiga yang harus dipenuhi, yaitu dari potensinya. Potensinya itu dapat dilihat dari kekayaan hayatinya. Lalu yang kedua dapat dilihat dari populasi atau pasarnya, masyarakatnya. Lalu yang ketiga yaitu daya beli masyarakatnya. Itu daya beli masyarakatnya ini apakah lagi berkembang pesat atau menurun, itu dapat dilihat. Lalu yang kedua itu dapat dilihat dari warisannya, yaitu dari candi atau pustaka. Lalu untuk menurut Riskesdas tahun 2010, terdapat sebanyak 50% masyarakat itu telah menggunakan jamu. Sehingga sebesar 96% masyarakat itu telah merasakan manfaat dari jamu herbal atau obat tradisional tersebut. Nah, berikut merupakan terdapat tantangan yang harus kita hadapi. Untuk tantangan yang pertama, yaitu produk ilegal yang dipasarkan.
zaman sekarang tuh untuk obat tradisional itu banyak sekali obat tradisional dengan produk ilegal itu dipasarkan. Lalu yang kedua itu ada tahapan panjang dan scale up produknya itu dan perizinannya itu juga panjang. Sehingga itu merupakan tantangan yang kedua yang harus kita hadapi untuk mempasarkan obat tradisional atau obat atau jamu herbal tersebut. Lalu yang ketiga tantangannya yaitu ada edukasi yang kurang ilmiah. Sehingga masyarakat pada zaman sekarang itu memiliki edukasi yang minim tentang manfaat dari obat tradisional tersebut. Selanjutnya, tantangannya itu minimnya bukti klinis pada pengembangan jamu herbal atau pangan fungsional. Selanjutnya, pangsa pasar obat tradisional di Indonesia. Dari tahun 2006 hingga tahun 2022, pangsa pasar obat tradisional di Indonesia ini memiliki peningkatan atau mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dari tahun per tahunnya. Untuk tahun 2006, pangsa pasar obat tradisional ini memiliki 5 triliun. Selanjutnya untuk tahun 2007 memiliki 6 triliun. Selanjutnya untuk tahun 2008 memiliki 7,2 triliun. Selanjutnya untuk tahun 2017 ini memiliki 10,56 triliun. Selanjutnya untuk tahun 2022 ini memiliki 13,2 triliun. Sehingga dari tahun ke tahun ini mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dari tahun 2006 atau sebesar 9,8% per tahunnya. Sehingga sudah menjadi budaya dan pangan untuk kembali ke tren back to nature, maka potensi jamu atau herbal ini akan semakin meningkat. Nah, untuk pangsa pasar obat tradisional atau masyarakat yang telah mengonsumsi obat tradisional ini, consumer health ini meningkat yang signifikan setiap tahunnya. Selanjutnya ada pengaruh media digital atau internet. Sebesar 53% masyarakat di Indonesia ini dapat mengakses informasi herbal atau kesehatan atau tanaman obat herbal dari keluhan mereka dari internet. Karena media digital ini merupakan referensi utama bagi orang awam sebelum ke dokter dan sebagainya. Lalu media digital ini dapat meningkatkan permintaan konsumen karena meningkatnya akses digital. Terbuktinya penjualan secara e-commerce atau online dapat meningkat secara signifikan dari tahun ke tahunnya. Media yang biasanya dipakai itu seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Selanjutnya, produk dan tahapan pengembangan dari bahan alam. Yang pertama yaitu obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia ini harus wajib memiliki izin edar atau regulasi. Yang kedua yaitu harus memiliki kerjasama kontrak produksi atau TOL atau manufacturer atau maklum mitra akan mendiskusikan konsep sediaannya dengan industri obat. Selanjutnya yang ketiga yaitu apoteker ini memiliki riset. Apoteker menilai riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran. Selanjutnya, untuk pengembangan bahan alam menjadi produk pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Selanjutnya ada klasifikasi dari produk di Indonesia. Yang pertama yaitu ada produk makanan, minuman, atau pangan. Yang kedua yaitu ada obat tradisional atau bisa yang kita iniin jamu, OHT, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Selanjutnya ada kosmetika, selanjutnya ada suplemen makanan atau vitamin. Nah, terdapat tantangan juga. Nah, untuk tantangannya ini, jamu belum banyak direkomendasikan. Kebanyakan adalah obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Hal ini karena evidence-based medicine-nya atau EBM-nya itu kurang dan kepercayaan masyarakat masih rendah dibandingkan dengan obat konvensional. Nah, untuk nomor izin edarnya ini dapat dicek melalui sistem cek BPOM, sehingga semua produk harus memiliki nomor izin edar yang didapat dengan cara mendaftarkan ke BPOM. Selanjutnya terdapat regulasi produk di Indonesia. Yang pertama yaitu harus melalui evaluasi mutu, keamanan, dan khasiatnya. Yang kedua yaitu hasil dari evaluasi mutu itu apakah diterima atau ditolak.
Yang ketiga yaitu produknya itu dapat beredar dengan NIE. Selanjutnya, terdapat tahap kunci dalam hilirisasi produk herbal. Yang pertama yaitu dapat melakukan preformulasi, yang kedua yaitu dapat melakukan formulasi, yang ketiga yaitu dapat melakukan desain dan stability test, yang keempat yaitu dapat melakukan validasi proses, yang kelima yaitu dapat melakukan registrasi. Selanjutnya, terdapat tahap kunci dalam hilirisasi produk herbal. Terbagi menjadi dua, yaitu ada praregistrasi dan ada registrasi. Untuk praregistrasi, yaitu pertama, master formula, harus mendapatkan formula yang terbaik. Lalu yang kedua, yaitu harus terdapat surat perjanjian, kerjasama kontrak, atau distribusi, atau pengemas jika ada. Selanjutnya, yang ketiga yaitu harus menunjukkan surat penunjukan kalau misalnya itu produknya itu produk impor. Selanjutnya ada registrasi. Untuk registrasi ini, yang pertama yaitu harus memiliki sertifikat analisa bahan baku dan kemasan. Selanjutnya yang kedua yaitu harus memiliki sertifikat analisa produk jadi. Yang ketiga yaitu cara pembuatan produknya itu harus dilampirkan juga. Yang keempat yaitu harus melalui protokol dan hasil uji stabilitasnya itu juga harus ada. Yang kelima yaitu rancangan desain kemasan. Yang keenam yaitu dapat mengajukan hasil dari praregistrasi tersebut. Selanjutnya terdapat persyaratan mutu produk jadi. Untuk persyaratan mutu produk jadi ini dapat dilihat dari pemeriaannya, yaitu dapat dilihat dari bau, warna, dan rasanya. Selanjutnya dapat dilihat dari keseragaman bobot atau volumenya. Lalu dapat dilihat dari kadar air, uji pH-nya, bobot jenisnya, BJ-nya, kadar alkohol, uji kecemaran mikroba, ALT, AKK, mikroba patogen seperti Escherichia coli, Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Shigella sp. Nah, dapat dilihat juga dari logam beratnya. Apakah terdapat logam berat seperti Pb, Hg, Cd, dan As, dan dapat dilihat juga apakah terdapat cemaran lain seperti bahan kimia obat BKU misalnya sildenafil, tadalafil, vardenafil untuk klaim stamina pria. Dan jika mengandung madu atau turunannya itu dapat melakukan uji kloramfenikol. Selanjutnya ada produk OT yang low risk. Yang pertama yaitu komposisi sederhana, seperti minyak kayu putih dan minyak telon. Lalu yang kedua yaitu bentuk sediaan topikal, lalu COL, minyak gosok, minyak kelapa, minyak komposisi tunggal, seperti parem, tapel, pilih, serbuk luar. Lalu yang ketiga ini oral serbuk dan COD, seperti beras kencur, kunyit asam, temulawak. Lalu selanjutnya terdapat larangan dalam obat tradisional. Dilarang mengandung obat tradisional ini dilarang mengandung etil alkohol sebesar lebih dari 1%. Lalu dilarang mengandung BKO, bahan kimia obat yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu dilarang mengandung narkotika atau psikotropika. Lalu dilarang mengandung juga bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan. Dan terakhir yaitu menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Lalu untuk bentuk sediaan yang dilarang di dalam obat tradisional ini terdiri dari bentuk sediaan intravaginal, tetes mata, parenteral, suppositoria itu kecuali untuk wasir. Hal ini karena bentuk sediaan ini perlu proses pembuatan yang steril. Lalu terdapat juga dilarang isolat spirulina, anetol, dan terpineol. Berikut merupakan bahan yang dilarang untuk digunakan pada obat tradisional sesuai dengan BPOM. Itu di sini terdapat nama tumbuhannya dan bagian apa saja yang dilarang pada bagian tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat tradisional. Itu terdapat 37 nama tumbuhan dan bagian yang dilarang. Sudah tercantum pada lampiran BPOM sesuai dengan slide berikut. Selanjutnya
terdapat pendaftaran pangan olahan. Yang pertama itu harus memiliki ketentuan umum. Setiap pangan olahan ini yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran itu wajib memiliki izin edar. Nah, izin edar ini harus dikeluarkan oleh BPOM. Pengecualian untuk diproduksi oleh industri rumah tangga, lalu untuk masa simpannya ini kurang dari 7 hari, lalu diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel untuk pendaftaran, penelitian, konsumsi pribadi. Lalu untuk digunakan sebagai bahan baku dan tidak dijual langsung ke konsumen akhir. Lalu dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung ke konsumen akhir. Lalu selanjutnya pangan yang dikemas dan dijual langsung ke pembeli ini dalam jumlah yang kecil. Nah, untuk industri rumahan yang memproduksi pangan olahan ini harus bersertifikat sehingga dapat diedarkan ke masyarakat. Berikut merupakan terdapat jenis-jenis produk bahan alam yang prospek. Yang pertama ini ada Mediti. Mediti ini merupakan produk riset dari Profesor Joko Agus yang merupakan dosen dan peneliti di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Mediti ini merupakan hasil karya dari penelitian beliau selama puluhan tahun terhadap satu tanaman yaitu teh hijau. Mediti ini mengandung senyawa aktif yang bersifat antioksidan kuat atau EGCG, katekin galat yang dapat berfungsi sebagai imunodulator untuk memperbaiki atau meningkatkan imun tubuh dan terapi yang bagus untuk pasien kanker, tumor, kista, atau miom. Selanjutnya ada diabetol. Diabetol ini merupakan penelitian dari Profesor Sukardiman, seorang dosen dan peneliti di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang berfokus pada efek terapeutik bahan alam terhadap penyakit diabetes atau kencing manis dan kolesterol. Nah, untuk kapsul diabetol ini diformulasikan dari tanaman herbal, pilihannya aman dan berkhasiat untuk dikonsumsi. Diabetol ini mengandung ekstrak kulit manggis dan ekstrak daun kumis kucing. Nah, berikut merupakan terdapat tantangan dalam hilirisasi obat. Yang pertama yaitu market atau pemasarannya. Yang kedua yaitu kualitas dan khasiatnya atau kualitas dan khasiatnya ini sudah terbukti secara klinis atau belum. Lalu yang ketiga ini kendala perizinan yang butuh waktu. Biasanya ini kendala perizinan ini butuh waktunya itu yang cukup lama atau cukup panjang. Lalu yang keempat ini terdapat segmentasi pasar. Lalu yang terakhir yaitu produk dengan keunikan yang tinggi. Terima kasih. Berikut merupakan pemaparan atau ringkasan yang telah saya ringkas dari pemaparan penjelasan dari Bapak APT Fuma. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.